Ya, pemirsa, uji coba perluasan ganjil genap kurang lebih telah berlangsung selama 2 pekan. Dan kebijakan ini pun menuai pro dan kontra dari masyarakat. Ya, seperti apa evaluasi uji coba perluasan ganjil genap hingga saat ini telah ada rekan Lydia Simangunsong langsung dari kantor Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Silakan Lydia dengan laporannya. Iya baik, terima kasih Reva dan juga Tiara. Pemirsa, perluasan penerapan ganjil genap di DKI Jakarta saat ini masih masuk dalam tahap uji coba sebelum nanti kemudian akan mulai diimplementasikan pada 9 September 2019 mendatang. Lalu seperti apa evaluasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta? Saat ini sudah bersama dengan saya Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Selamat malam Pak. Selamat malam Mbak. Pak, ini bagaimana evaluasi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkait dengan perluasan ganjil genap terbaru ini Pak? Baik, berdasarkan evaluasi kami dari aspek kinerja lalu lintas itu terlihat bahwa di ruas jalan maupun secara jaringan ada peningkatan. Baik itu dari aspek kecepatan maupun dari waktu tempuh masyarakat perjalanannya. Kemudian berdasarkan data pantauan kualitas udara yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada 2 stasiun pos pemantauan, ini juga terlihat peningkatan perbaikan kualitas udara. Jadi ada peningkatan sekitar 18% di Bundaran HI, kemudian di Kelapa Gading juga ada peningkatan sekitar 13, sekian persen. Artinya secara keseluruhan dari rangkaian uji coba yang sudah dilakukan, terdapat peningkatan kinerja untuk lalu lintas maupun perbaikan kualitas udara. Oke, dalam tahap masa uji coba ini dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta sendiri masih terus melakukan edukasi ataupun juga semacam pemberitahuan kepada masyarakat seperti terkait dengan perluasan ganjil genap ini, mengingat mungkin masih banyak masyarakat yang sampai saat ini mungkin belum memahami adanya perluasan ini Pak. Ya baik, sosialisasi kita terus lakukan. Sosialisasi kami lakukan selain kita membagikan flyer di persimpangan, di jalan, juga kita lakukan sosialisasi dengan mendekatkan sosialisasi ke masyarakat pengguna kendaraan pribadi. Dalam hal ini adalah kita lakukan sosialisasi di mal. Jadi beberapa mal yang di Jakarta yang berdekatan dengan areal ganjil genap, perluasan ganjil genap ini kita sosialisasikan di sana. Dan berikutnya tentu terus melalui media massa, media cetak dan elektronik, dan juga media sosial. Kemudian yang paling efektif adalah kita melakukan sosialisasi dengan masa uji coba ini. Masyarakat begitu masuk ke areal yang menjadi uji coba perluasan, itu kita berikan pemahaman, kita beri informasi secara jelas, dan alhamdulillah sampai saat ini semuanya menerima baik, karena kebijakan ganjil genap ini jangan dilihat dari aspek pemerintah saja, tetapi merupakan kebijakan kolektif untuk warga Jakarta yang setiap hari beraktivitas di dalam kota Jakarta, bahkan dari luar kota, Jabodetabek misalnya, itu mereka kita jamin ada perbaikan kualitas udara. Ini yang harusnya kita jadikan trigger bahwa kebijakan pembatasan lalu lintas melalui ganjil genap ini merupakan kebijakan kolektif yang goalsnya adalah untuk seluruh warga Jakarta, bahkan Bodetabek yang ada di Jakarta pada siang hari. Oke, baik Pak. Sebelumnya ini Pak ada tuntutan dari penyedia layanan jasa taksi online dan juga para pengemudi yang mereka menuntut adanya dispensasi untuk taksi online ini bebas beroperasi di area ganjil genap. Bagaimana Dinas Perhubungan DKI melihat ini Pak, tanggapannya apa yang sudah dilakukan Pak? Ya baik, sebagaimana yang kami umumkan sebelumnya pada tanggal 7 Agustus bahwa dalam implementasi uji coba ini ada 11 kategori kendaraan yang kita berikan pengecualian, tidak termasuk angkutan online. Kenapa demikian? Karena kita pahami bahwa angkutan online saat ini menggunakan plat hitam, sehingga agak sulit buat rekan-rekan di lapangan untuk melakukan pengawasan. Oleh sebab itu terhadap seluruh masukan yang ada, ini kita tampung, dan saat ini kami dalam tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi pada hari Senin kemarin kami sudah mengundang seluruh pakar yang ada di Jakarta, kemudian kita dapatkan masukan dan diskusi cukup konstruktif di sana. Kemudian besok juga pada hari Rabu kita akan lakukan evaluasi bersama seluruh stakeholders. Kita akan terima semua masukan yang ada dan ini kami formulasikan. Kemudian dari hasil formulasi ini tentu kita akan bawa kepada uji publik. Masyarakat yang ada silahkan melakukan koreksi, memberikan saran masukan, dan kita berdiskusi di sana secara konstruktif dalam rangka mewujudkan
kebijakan yang bisa dilaksanakan, kemudian yang utama adalah goalsnya warga Jakarta yang ada di wilayah Jakarta itu mendapatkan perbaikan dari aspek kinerja lalu lintas dan perbaikan kualitas lingkungan dalam hal kualitas udara yang lebih baik. Ada rencana untuk melakukan pertemuan Pak dengan para penyedia layanan taksi online ini ataupun juga dengan para pengemudi Pak? Baik, untuk penyedia layanan dalam hal ini perusahaan aplikasi itu besok kita akan undang juga, termasuk operator angkutan online dan organda. Ini kita akan bahas bersama, kita diskusikan dan kita harapkan kita akan ada way out yang baik terhadap seluruh masukan yang ada. Oke Pak, jika memang nantinya ini taksi online ini mendapat pengecualian bebas beroperasi di wilayah area ganjil genap Pak, mengingat bahwa jika dilihat dari Permen Hub nomor 118 bahwa taksi online ini memang sudah diakui sebagai transportasi layanan transportasi umum, bagaimana Pak? Apakah nanti kemudian akan ada pengecualian dengan memberlakukan taksi online ini juga harus berplat kuning atau sebagaimana? Perlu dipahami bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berdiri sendiri. Di dalamnya ada legal aspek lainnya yang harus kita pertimbangkan, termasuk di dalamnya adalah terkait dengan aspek pengawasan di lapangan. Ini tentu kita akan komunikasikan kembali dengan rekan-rekan kepolisian, seperti apa mekanismenya dan lain sebagainya. Itu masuk dalam tahapan evaluasi yang kita akan munculkan. Ya. Terima kasih Pak. Itu artinya bahwa sampai saat ini Pemprov masih mengkaji soal penawaran dari pengemudi taksi online ini untuk bebas beroperasi Pak. Memang untuk angkutan online banyak hal yang bisa dilihat untuk membolehkan atau tidak, termasuk di dalamnya penandaan dan kemudahan dalam melakukan pengawasan. Yang penting itu adalah bagaimana kami di lapangan, kepolisian dan juga Dinas Perhubungan itu dalam implementasi kebijakan itu terlaksana dengan baik, diterima secara masif oleh masyarakat, dan aspek pengawasan di lapangan itu yang dituntut oleh masyarakat. Sehingga faktor pengenalan terhadap sebuah suatu kendaraan yang nantinya akan dibatasi itu menjadi penting. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya baik Tiara, Reva dan juga pemirsa, tadi dari hasil perbincangan dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkait dengan evaluasi dari perluasan ganjil genap ini, bahwa Pemprov DKI Jakarta saat ini masih mengkaji soal permintaan para sopir taksi online, dan juga nanti direncanakan akan dilakukan pertemuan dengan para pengemudi taksi online dan juga para penyedia layanan taksi online, dan juga nanti akan dilakukan meminta pendapat kepada masyarakat terkait dengan adanya usulan dari para pengemudi taksi online ini terkait dengan adanya dispensasi yang mereka ajukan untuk bebas beroperasi di wilayah area ganjil genap. Demikian sementara informasi yang dapat kami sampaikan. Reva, Tiara, kita kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih rekan Lydia Simangunsong yang melaporkan langsung dari kantor Dinas Perhubungan Jakarta. Selamat bertugas kembali.